Halo, selamat siang saudara. Anda menyaksikan Tribun News Update edisi Selasa 31 Oktober. Sejumlah informasi terbaru telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Agung Laksono, inilah Tribun News Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi kerusuhan anti-Yahudi di Bandara Dagestan pada Minggu 29 Oktober malam. Menurutnya, kerusuhan tersebut didalangi oleh Badan Intelijen Barat dari wilayah Ukraina. Mereka sengaja menyebarkan informasi palsu bahwa rombongan orang Israel akan mengungsi di wilayah mayoritas Muslim. Putin mengatakan saluran telegram yang terhubung dengan intelijen Ukraina menyerukan warga untuk menyerbu bandara. Ada sekitar 150 orang yang ikut serta dalam kerusuhan tersebut. Mereka menerobos pagar pembatas dan mencari orang-orang Israel yang baru turun dari pesawat. Putin sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi, terlebih saat konflik di Timur Tengah sedang memanas. Bukannya meredam situasi, Ukraina dan Barat justru sengaja mengacaukan stabilitas dunia. Adapun dalam kerusuhan di Bandara Dagestan, 10 orang termasuk warga sipil dan polisi terluka. Operasional bandara juga sempat ditutup sementara dan penerbangan dialihkan ke bandara lain. Di tengah perang yang sedang berlangsung, Israel justru mengalami krisis ekonomi besar. Perekonomian negara itu dilaporkan menyusut 11% dari 3 bulan sebelumnya. Hal itu diungkapkan JP Morgan, sebuah lembaga perbankan komersial dan investasi yang berpusat di New York. Awal bulan ini, lembaga tersebut memperkirakan penurunan ekonomi Israel sebesar 1,5%. Namun faktanya, produk domestik bruto atau PDB negara itu menyusut drastis pada kuartal keempat. JP Morgan mengatakan untuk mengukur dampak perang terhadap perekonomian Israel sangatlah sulit. Hal ini karena ketidakpastian terkait skala dan durasi konflik serta kurangnya data yang tersedia. JP Morgan juga mencatat bahwa konflik Israel sebelumnya hampir tidak mempengaruhi aktivitas negara. Konflik yang dimaksud seperti peningkatan permusuhan dengan Hamas pada tahun 2014 dan dengan Hizbullah pada tahun 2006. Namun perang yang terjadi saat ini telah berdampak besar terhadap keamanan dan kepercayaan dalam negeri. Misalnya, jumlah korban tewas Israel mencapai 1.400 jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan konflik sebelumnya. Sementara jumlah tentara cadangan yang dimobilisasi telah mencapai 350.000 personel. Ini merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah Israel yang setara dengan 5% angkatan kerja di negara tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan tegas menolak usulan gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, usulan tersebut sama saja dengan meminta Israel menyerah kepada Hamas. Dalam pidatonya pada Senin 30 Oktober, Netanyahu menyinggung sikap yang diambil sekutunya, yakni Amerika Serikat. Washington telah menolak usulan gencatan senjata setelah serangan 11 September 2001. Oleh karena itu, Netanyahu juga mengambil keputusan yang sama seperti Amerika dalam konflik di Gaza. Ia menegaskan bahwa sekarang adalah waktunya berperang untuk menghancurkan Hamas. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Hanya 14 negara anggota termasuk Israel dan Amerika yang menentang tindakan tersebut, sementara 45 negara lainnya memilih abstain. Sejak saat itu, Israel mengerahkan tank ke Gaza sebagai bagian dari rencana invasi darat. Sementara jumlah kematian di Palestina kini telah melebihi 8.000 jiwa. Until recently, many believed that the promise of progress in the 21st century would enable us to move beyond the barbaric horrors of the past towards a better and brilliant future. Many believed that we could go about our comfortable lives and that evil will simply pass us by. It will not. The horrors that Hamas perpetrated on October 7th remind us that we will not realize the promise of a better future unless we, the civilized world, are willing to fight the barbarians. Because the barbarians are willing to fight us. And their goal is clear. Shatter that promising future. Destroy all that we cherish. And usher in a world of fear and darkness. Ladies and gentlemen, this is a turning point. Sebuah rumah sakit Turki yang terletak di selatan kota Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel pada Senin 30 Oktober.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini telah mengundang kemarahan dari Turki. Dalam video yang beredar, bangunan rumah sakit tampak dipenuhi dengan asap tebal, sementara pecahan kaca berhamburan di tanah setelah dihantam bom Israel. Petugas medis yang sedang bekerja langsung berlarian menyelamatkan diri. Tak lama setelah kejadian, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan kecaman terhadap Israel. Menurutnya, pengeboman terhadap rumah sakit persahabatan Turki dan Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional. Turki mengatakan rumah sakit tersebut adalah satu-satunya rumah sakit kanker di Gaza. Pengeboman yang dilakukan Israel telah menyebabkan kerusakan pada fasilitas medis. Sebelumnya, Israel juga menyerang kompleks di antara dua rumah sakit penting di Gaza, yakni Al-Quds dan Al-Shifa. Serangan itu terjadi setelah peringatan untuk evakuasi pasien tidak dihiraukan. Israel meminta staf medis, pasien, dan juga pengungsi untuk mengosongkan rumah sakit Al-Quds secepat mungkin. Lokasi tersebut diyakini terhubung dengan terowongan bawah tanah Hamas yang berpusat di Al-Shifa. Bulan Sabit Merah Palestina dengan tegas menolak seruan tersebut karena evakuasi pasien sangat membahayakan keselamatan. Terlebih rumah sakit Al-Quds juga menjadi tempat terlindung bagi sekitar 12.000 pengungsi. استهداف المستشفى التركي من قبل العدو الصهيوني. Militer Israel mengirim pasukan tambahan ke jalur Gaza pada Senin 30 Oktober kemarin. Penambahan pasukan menandai bahwa operasi darat di wilayah kantong Palestina telah diperluas. Hal tersebut disampaikan juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari. Menurutnya, pasukan tambahan yang dikerahkan meliputi pasukan infanteri hingga lapis baja. Mereka akan memasuki Gaza untuk melanjutkan operasi dari darat, laut, dan udara dengan kekuatan penuh. Sementara itu, menurut laporan Al-Arabiya, pasukan dan tank Israel telah menyerang kota utama Gaza di utara dari kedua sisi. Serangan ini terjadi 3 hari setelah invasi darat besar-besaran dimulai pada Sabtu lalu. Militer Israel mengatakan pihaknya telah menyerang lebih dari 600 sasaran Hamas selama beberapa hari terakhir. Selain itu, mereka juga mengklaim telah membunuh 4 agen terkemuka Hamas. Meski diserang habis-habisan, Hamas mengaku tak gentar dan akan terus berjuang. Kelompok militan tersebut juga mendapat dukungan dari Jihad Islam Palestina. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati memperingatkan bahwa perang Israel dan Hamas bisa merembet ke negaranya. Hal ini menyusul adanya peningkatan konflik di perbatasan antara Israel dengan kelompok militan Hizbullah. Dalam beberapa hari terakhir, Hizbullah dan Israel telah melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah masing-masing. Serangan tersebut terutama menargetkan pos-pos militer dan pejuang meskipun ada beberapa korban sipil. Sebagian besar desa di Lebanon yang menjadi lokasi baku tembak telah dikosongkan dari penduduknya. Kebanyakan dari mereka mengungsi ke markas Hizbullah di pinggiran ibu kota Beirut. Baru-baru ini beredar sebuah petisi online yang menyerukan kepada pemerintah Lebanon agar tidak terseret ke dalam perang. Laporan ini memperingatkan bahwa Lebanon bisa berubah menjadi medan pertempuran yang dilakukan oleh kekuatan asing. Namun beberapa warga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka akan mendukung Lebanon mengambil sikap yang lebih agresif. Hal ini mengingat tingginya angka kematian akibat serangan Israel di Gaza. Dilaporkan lebih dari 8.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel. Dari jumlah tersebut, 3.195 orang diantaranya adalah anak-anak. Di tengah memanasnya perang Israel dan Hamas, Amerika Serikat semakin menunjukkan kekuatannya. Negara itu dilaporkan akan mengembangkan versi baru bom nuklir B-61. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan pihaknya akan meminta persetujuan Kongres terkait pendanaan senjata. Tujuan dikembangkannya versi baru bom nuklir adalah untuk mencegah potensi ancaman. Menurut lembar fakta yang menyertai pengumuman tersebut, bom yang diberi nama B6113 ini akan memiliki kekuatan serupa dengan B617. B617 memiliki daya ledak maksimum 360 kiloton, menjadikannya 24 kali lipat lebih kuat dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Namun B617 bukanlah bom nuklir paling kuat di gudang senjata Amerika. Pentagon memiliki senjata bernama B-83, bom gravitasi termonuklir dengan hasil 1,2 megaton TNT.
Namun jika melihat lebih luas lagi, bom nuklir paling kuat yang pernah diuji dibuat oleh Uni Soviet. Diledakkan pada tahun 1961, SAR bomba diperkirakan menghasilkan 58 megaton atau setara dengan lebih dari 1.500 bom Hiroshima. Sejumlah rumah sakit di Gaza mengalami masalah serius terkait persediaan bahan medis. Dalam kondisi mendesak, para dokter terpaksa melakukan prosedur bedah tanpa menggunakan obat bius. Hal itu disampaikan Direktur Rumah Sakit Nasir di Jalur Gaza kepada media Inggris. Tindakan medis tanpa anestesi tak hanya dilakukan terhadap korban luka, namun juga pasien melahirkan. Menurut dokter, pihaknya melakukan operasi sesar pada ibu hamil yang terluka akibat serangan udara tanpa obat bius. Saat ini, prioritas rumah sakit adalah menghemat persediaan zat anestesi untuk kasus bedah yang lebih kompleks. Sementara bantuan obat-obatan dari luar belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rumah sakit. Hal ini mengingat banyaknya warga sipil yang menjadi korban serangan Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 8.000 orang tewas dan 18.000 lainnya terluka sejak 7 Oktober. Israel sebelumnya juga telah memutus pasokan listrik dan air ke jalur Gaza. Kondisi tersebut memaksa rumah sakit menyalakan genset untuk menghidupkan peralatan medis. Namun sayangnya, persediaan bahan bakar juga semakin menipis dari hari ke hari. Seorang tentara Israel tewas dan 3 lainnya terluka dalam kecelakaan tank pada Minggu 29 Oktober malam. Kecelakaan terjadi karena tank yang mereka tumpangi terbalik di perbatasan Israel Utara. Korban yakni Yinon Fleischman, 31 tahun, seorang prajurit cadangan dari Yerusalem. Ia dimakamkan di pemakaman militer Gunung Harz di Yerusalem pada hari berikutnya. Fleischman berasal dari permukiman Efrat di tepi barat, meninggalkan istri dan seorang bayi laki-laki. Militer Israel belum memberikan rincian terkait insiden yang menewaskan tentaranya tersebut. Saat dikonfirmasi, pihaknya mengaku sedang melakukan penyelidikan secara mendalam. Adapun insiden tank terbalik berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Kelompok militan yang berbasis di Lebanon tersebut juga terlibat serangan di perbatasan. Sejak dimulainya konflik di Gaza 3 minggu lalu, Hizbullah dan Israel terlibat baku tembak setiap hari. Sekitar 46 pejuang Hizbullah telah tewas dan 43 lainnya luka-luka. Sementara Israel baru mengonfirmasi 7 tentaranya tewas sejauh ini. Hizbullah sendiri merupakan kelompok militan yang mendukung Hamas Palestina. Mereka tak segan untuk terjun ke medan perang jika Israel terus menyerang jalur Gaza. Seorang tentara Israel yang sedang tidak bertugas ditangkap oleh pihak berwenang pada Minggu 29 Oktober. Ia diduga telah menembak mati seorang warga Palestina yang sedang memanen buah zaitun di tepi barat. Pasukan pertahanan Israel mengatakan perang di Gaza juga meningkatkan ketegangan antara warga sipil Palestina dan Israel. Ketegangan itu terjadi di dekat permukiman Rehelim, tepi barat bagian utara. Pada saat yang bersamaan, seorang tentara Israel yang belum disebutkan namanya justru berbuat kekacauan. Ia menggunakan senjata militernya untuk menembak mati warga sipil di perkebunan. Korban yakni Bilal Saleh, 40 tahun, warga tepi barat Palestina. Sempat beredar video sekelompok orang berbaju putih melepaskan tembakan di kebun zaitun. Namun video tersebut tidak menunjukkan secara langsung siapa yang terkena tembakan. Menurut undang-undang, warga sipil Israel tidak diizinkan memiliki senapan serbu, sehingga besar kemungkinan yang membawanya adalah tentara yang sedang tidak bertugas atau anggota pasukan keamanan sipil. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.